Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Cahyo Dwi Andita, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah, telaah kurikulum, dan teman-teman seperjuangan. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Model, Struktur, dan Integrasi Pengembangan Kurikulum. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Ade Dwi Wilujeng, pemateri kedua Saudari Dinda Permata, dan pemateri ketiga saya sendiri, Hidayatur Rahman. Berikut ini materi yang akan kami paparkan: A. Model pengembangan kurikulum, B. Model integrasi kurikulum, C. Struktur kurikulum SD. A. Model pengembangan kurikulum. Berikut ini adalah beberapa model-model pengembangan kurikulum. Yang pertama ada model Taylor. Langkah-langkah dalam pengembangan kurikulum model Taylor. Yang A. Menentukan tujuan yang akan dicapai melalui kegiatan pendidikan yang akan dilakukan. Yang B. Menentukan pilihan bentuk proses pembelajaran menuju pencapaian tujuan yang akan dicapai. C. Menentukan pengaturan atau organisasi materi kurikulum. D. Menentukan cara untuk menilai hasil belajar. Yang kedua ada model Hilda-Taba. Dalam garis besarnya, langkah-langkah dalam model Hilda-Taba sebagai berikut: A. Menentukan tujuan pendidikan. B. Mengidentifikasi dan menseleksi pengalaman belajar. C. Mengorganisasikan bahan kurikulum dan kegiatan belajar. D. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kurikulum. Yang ketiga ada model Harold B. Alberti. Langkah-langkah pengembangan kurikulum dalam model Alberts selengkapnya adalah sebagai berikut: A. Menentukan falsafah dan tujuan. B. Menentukan ruang lingkup materi pembelajaran. C. Menentukan kegiatan pembelajaran. D. Menentukan sumber belajar dan alat belajar. E. Menentukan evaluasi. F. Menyusun panduan atau petunjuk tentang cara menggunakan unit sumber. Selanjutnya yang keempat model BEUCAM. BEUCAM mengemukakan ada 5 langkah dalam proses pengembangan kurikulum. Yang pertama, A. Menentukan wilayah atau arena yang akan melakukan perubahan suatu kurikulum. B. Menetapkan orang-orang yang akan terlibat dalam proses pengembangan kurikulum. C. Menetapkan prosedur yang akan ditempuh, yaitu dalam hal merumuskan tujuan umum dan tujuan khusus, memilih isi dan pengalaman belajar, serta menetapkan evaluasi. D. Implementasi kurikulum. E. Melaksanakan evaluasi kurikulum yang menyangkut. Yang pertama ada evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum oleh guru-guru di sekolah. Yang kedua, evaluasi terhadap desain kurikulum. 3. Evaluasi keberhasilan anak didik. Dan yang keempat, evaluasi sistem kurikulum. Selanjutnya yang kelima ada model David Arwick. Langkah-langkah pengembangan kurikulum menurut model David Arwick adalah sebagai berikut: A. Menyusun suatu kurikulum ideal secara umum tentang apa yang ingin dicapai oleh lembaga pendidikan atau sekolah. B. Mempertimbangkan segala sumber yang tersedia yang dapat mendukung keberhasilannya program itu pada tingkat nasional, lokal, maupun lembaga pendidikan atau sekolah. C. Dengan segala keterbatasan yang ada, lembaga pendidikan atau sekolah melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan memperhatikan adanya macam-macam hambatan atau kendala seperti sistem ujian, keterbatasan biaya dan fasilitas, kemampuan guru, dan sebagainya agar dapat menghindari dan mengatasinya. 6. Model Nichols. Ada 5 langkah pengembangan kurikulum menurut Nichols, yaitu: A. Analisis situasi. B. Menentukan tujuan khusus. C. Menentukan dan mengorganisasi isi pelajaran. D. Menentukan dan mengorganisasi metode. E. Evaluasi. Selanjutnya yang ketujuh, model pengembangan kurikulum berdasarkan kompetensi atau KBK menurut Lismina (2018-131). Prosedur atau langkah-langkah pengembangan kurikulum berdasarkan kompetensi dapat diurutkan sebagai berikut: A. Mengidentifikasi kompetensi,
yaitu menetapkan dan mendeskripsikan ciri-ciri jenis dan mutu kompetensi yang harus dimiliki seseorang untuk mampu melaksanakan tugas-tugas dalam bidang pekerjaan tertentu atau melaksanakan tugas melanjutkan pendidikan. B. Merumuskan tujuan pendidikan, yaitu memperlakukan kompetensi yang telah diidentifikasikan pada poin A sebagai tujuan institusional. C. Menyusun pengalaman belajar, yaitu menyediakan pengalaman-pengalaman belajar yang diperlukan peserta didik untuk dapat melaksanakan langkah-langkah tugas yang disebutkan pada poin B. D. Menetapkan topik dan subtopik, yaitu mengidentifikasi pokok bahasan dan subpokok bahasan sebagai isi atau persoalan-persoalan yang dibahas untuk memperoleh pengalaman-pengalaman belajar yang disebutkan pada poin C. E. Menetapkan alokasi waktu, yaitu waktu yang diperlukan untuk mempelajari tiap topik dan subtopik dengan mengingat apakah suatu topik atau subtopik dipelajari melalui tatap muka, praktikum, atau kerja lapangan. F. Memberi nama mata pelajaran atau mata kuliah dengan cara mengorganisasikan terlebih dahulu topik-topik atau subtopik-subtopik yang relevan satu sama lain menjadi satuan-satuan bahan pembelajaran. Forgetti mengemukakan beberapa model integrasi kurikulum, yaitu fragmented, connected, nested, sequenced, shared, webbed, threaded, integrated, immersed, dan networked. C. Struktur kurikulum SD. Struktur kurikulum SD atau MI terdiri dari 8 mata pelajaran, termasuk muatan lokal dan pengembangan diri. Mata pelajaran tersebut terbagi dalam kelompok-kelompok yang memberikan orientasi pada aspek intelektual, afektif, dan psikomotorik. Mata pelajaran wajib diikuti oleh seluruh peserta didik, sementara mata pelajaran pilihan dikembangkan pada kurikulum pendidikan menengah. Beban belajar di SDN bervariasi sesuai dengan tingkat kelasnya. Itulah tadi materi yang telah kami paparkan. Sekian dan terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga teman-teman dapat memahami materi dari kelompok kami.